Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Hadiah Nur, dan masih pada pembahasan kita pada materi kelas 7 yang berjudul persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu definisi dari pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan itu adalah suatu kalimat terbuka yang menggunakan hubungan ketidaksamaan. Nah, hubungan ketidaksamaan itu ada 5 ya. Yang pertama yang seperti ini artinya kan kurang dari, kemudian seperti ini lebih dari, kemudian yang seperti ini kurang dari atau sama dengan, kemudian seperti ini adalah lebih dari atau sama dengan, dan yang terakhir nih tanda sama dengan, kemudian ada garis miring seperti ini artinya kan tidak sama dengan. Jadi dari istilah ini maka didapatkanlah bahwa pertidaksamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PTLSV itu adalah suatu pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel dan pangkat variabelnya adalah satu atau linear. Jadi tidak boleh pangkatnya itu pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya ya. Hanya boleh berpangkat 1. Bentuk umumnya ada beberapa bentuk umum. Yang pertama, AX tambah B kurang dari 0. Kemudian AX tambah B lebih dari 0. AX tambah B kurang dari atau sama dengan 0. AX tambah B lebih dari atau sama dengan 0. Dan AX tambah B tidak sama dengan 0. Di mana X-nya adalah variabel. Kemudian A adalah koefisien dari X. Dan A ini tidak boleh 0. Kemudian B adalah konstanta. Nah, sekarang contohnya nih, manakah yang merupakan pertidaksamaan linear satu variabel? Yang A misalnya P tambah 6 lebih dari 10. Nah, ini variabelnya ada ya, yaitu variabelnya yang P. Kemudian tandanya yang seperti ini, berarti ini termasuk PTLSV. Kemudian yang kedua, X dikurang 2. Nah, ini variabelnya X, pangkatnya 1. Tapi tandanya, nah tandanya sama dengan, padahal tandanya tadi bukan sama dengan tandanya ya. Kalau sama dengan ini kan adalah pada video yang kedua kemarin, yaitu persamaan linear. Sekarang kita akan membahas pertidaksamaan. Jadi ini bukan PTLSV ya. Kemudian yang ketiga, 2 dikurang 5A. Variabelnya ada nggak? Variabelnya ini, variabel itu kan huruf ya, jangan lupa. Kemudian pangkat variabelnya juga 1 dan tandanya adalah lebih dari. Sehingga ini termasuk PTLSV. Kemudian yang keempat, X tambah Y. Wah, ada 2 variabel. Jadi otomatis ini bukan PTLSV karena harusnya 1 variabel saja. Kemudian ini A tambah 3B. Nah, juga sama. Ada 2 variabel. Ditambah lagi tandanya juga salah nih. Tandanya tidak boleh sama dengan. Ini juga bukan PTLSV. Nah, mudah ya menentukan yang mana yang PTLSV dan yang mana yang bukan PTLSV ya. Nah, sekarang penyelesaian PTLSV. Penyelesaian itu adalah bilangan pengganti variabel yang membuat PTLSV bernilai benar. Kalau himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan semua penyelesaian dari PTLSV. Sedangkan kalau grafik penyelesaian itu adalah grafik dari penyelesaian dari PTLSV. Misalnya untuk grafik ini ada saya contohkan misalnya X kurang dari 3. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, di angka 3 ini kita beri lingkaran seperti ini. Kemudian karena dia kurang dari 3, berarti angka-angka yang berada di sebelah kiri 3 itu adalah penyelesaian. Sehingga kita kasih seperti ini. Jadi angka-angka yang di sebelah kiri 3, misalnya angka 2, kalau bilang bulat ya, misalnya angka 2, 1, 0, dan seterusnya, itu adalah penyelesaian. Sehingga ini kita arsir di daerah kiri dari angka 3. Dan di sini diberi tanda lingkaran, tapi lingkarannya tidak penuh atau tidak dihitamkan. Kemudian yang kedua, X lebih dari 3. Berarti di kanan angka 3. Nah, ini seperti ini tandanya. Kemudian di kanan 3 kan berarti kalau bilangan bulatnya berarti kan 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Sehingga di daerah kanan ini kita arsir. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Kemudian kalau X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, seperti ini. Ini dengan yang pertama, tapi perhatikan ada perbedaannya. Nah, di sini 3-nya kita kasih lingkaran dan dihitamkan lingkarannya hitam penuh.
Sedangkan yang di nomor 1 ini lingkaran kosong begitu saja. Di dalamnya nggak kita hitamkan ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau X kurang dari sama dengan 3, itu berarti di daerah kiri dari angka 3 atau angka-angka yang berada yang lebih kecil daripada 3 dan 3 itu sendiri. Jadi kalau ini kita tuliskan kan sebenarnya kan berarti 3 ya, 2, kemudian 1 dan seterusnya. Kalau ini tiganya nggak masuk ya, karena yang kurang dari 3 yaitu 2, 1 dan seterusnya. Nah, ini perbedaannya. Sehingga angka 3-nya ini kita hitamkan di sini. Ya, ini perbedaannya ya. Nah, begitu juga yang ini. X lebih dari sama dengan 3. Tandanya juga kita hitamkan di angka 3-nya. Jadi nggak lingkaran kosong begitu saja, tapi kita hitamkan. Jadi kalau yang ini berarti kan 3, 4, 5 ya, dan seterusnya misalnya kalau bilangan bulat. Sedangkan yang ini berarti X lebih dari 3, berarti 4, 5, dan seterusnya. Nah ya, sini yang masuk angka 3-nya penyelesaian, sehingga di sini dihitamkan. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan penyelesaian dari PTLSV? Nah, sekarang caranya itu adalah langkah-langkahnya. Pertama, kumpulkanlah variabel pada satu ruas dan angka pada ruas yang lain. Jadi kita kumpulkan variabel-variabel, angka-angka. Kemudian kita selesaikan variabel tersebut. Nah, kemudian ada catatan di sini, jika semua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaan akan dibalik. Nah, maksud dari catatan ini seperti apa nih? Nanti akan kita contohkan, silahkan simak terus video berikut ini ya. Nah, oke, contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x dikurang 5 kurang dari 11 untuk x anggota bilangan asli. 4x dikurang 5 kurang dari 11. Tadi kan katanya untuk menyelesaikan ini kita kumpulkan di satu ruas variabel dengan variabel, angka dengan angka. Jadi kita akan kumpulkan di ruas ini itu adalah variabel, sehingga tujuan kita adalah kita akan hilangkan angka-angka yang ada di sini, yaitu 4 dan negatif 5. Pertama-tama kita harus hilangkan yang negatif 5-nya. Cara menghilangkannya adalah kita tambah dengan 5 ya. Nah, sehingga ini kan hilang. Nah, di sebelah kanan, di ruas kanan juga harus sama. Kalau di ruas kiri ditambah 5, maka ruas kanan kan juga ditambah 5 ya, supaya tetap ekuivalen ya. Jadi ditambah 5 itu menjadi 16. Jadi 4x kurang dari 16. Nah, sekarang tinggal ada angka 4. Angka 4 supaya hilang, ya kita bagi 4 sehingga menjadi 4x dibagi 4. Kurang dari, ruas kanan juga kita bagi 4, 16 dibagi 4. Hasilnya adalah, nah ini habis ya, sehingga x kurang dari 4. Karena 16 bagi 4 kan hasilnya adalah 4. Jadi x kurang dari 4. Kemudian ini bisa juga kita kerjakan misalnya dengan cara yang lebih sederhana penulisannya, yaitu aturan pindah ruas. Nah, sebenarnya sama saja dengan cara yang ini ya. 4x dikurang 5 kurang dari 11. Nah, kita akan pindah ruas dulu yang ini, negatif 5. Kita pindah ruas ke sebelah sini. Kalau pindah ruas, tanda akan berubah. Jadi 4x kurang dari 11, ini pindah ruas, karena tadi dikurang 5, maka pindah ruas akan berubah tanda menjadi tambah 5. Jadi 4x kurang dari 16. Kemudian ini masih ada angka 4. 4 kali x ya ini, maka pindah ruas menjadi bagi dia, sehingga menjadi x kurang dari, nah 4-nya pindah ruas ke sini, sehingga menjadi 16 dibagi 4, yaitu x kurang dari 4. Nah, sama ya jawabannya. Jadi himpunan penyelesaian dari 4x dikurang 5 kurang dari 11 adalah, karena tadi di sini x anggota bilangan asli, berarti bilangan asli yang kurang dari 4, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, kita lanjutkan contoh soal kedua. Gambarkan grafik penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 13 lebih dari sama dengan 3 untuk x anggota bilangan real. Kita akan menggambarkan, namun kita cari dulu penyelesaiannya. Seperti tadi langkahnya, ini akan kita hilangkan terlebih dahulu. Karena ini tambah 13, maka supaya hilang kita akan kurangkan dengan 13. Ruas kanan juga sama. Nah, ini sekarang hilang. Menjadi 2x lebih dari sama dengan 3 dikurang 13 negatif 10.
Kemudian kita akan hilangkan 2-nya. Caranya kita akan bagi 2. Jadi kedua-dua ruas kita bagi 2. Ini habis sehingga X lebih dari sama dengan negatif 10 bagi 2 yaitu negatif 5 ya. Atau kalau kita pakai pindah ruas seperti yang tadi, maka ini pindah ruas 13 positif atau tambah 13 menjadi kurang 13. Jadi 2X lebih dari sama dengan negatif 10. Nah, kemudian ini karena 2 kali X pindah ruas menjadi bagi, yaitu X lebih dari sama dengan negatif 10 dibagi 2. Hasilnya X lebih dari sama dengan negatif 5. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarnya? X lebih dari sama dengan negatif 5, di sininya kita hitamkan. Karena lebih dari berarti arah panahnya atau daerah yang kita arsir adalah daerah kanan dari negatif 5. Oke. Nah, kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Gambarkan grafik dari X untuk pertidaksamaan negatif 3X dikurang 5 kurang dari sama dengan X tambah 7. Caranya kita kumpulkan variabel dengan variabel. Jadi kita akan pindah yang X di sini, akan kita pindah ke sebelah sini. Kemudian angka, yaitu yang ini dulu, kita akan pindah ke ruas kanan. Nah, cara pemindah ruas tadi tanda akan berubah. Jadi negatif 3X, kemudian di sini karena positif X ya, maka berubah menjadi negatif X. Sedangkan di ruas kanan 7, kemudian negatif 5 pindah ruas menjadi positif 5. Hasilnya negatif 3X dikurang 1X, ini 1 ya kalau nggak ada angkanya ya. Berarti menjadi negatif 4X. Kemudian di sini 7 tambah 5 yaitu 12. Nah, kemudian selanjutnya ini kan negatif 4 kali X. Ini kali, sehingga pindah ruas ini akan menjadi bagi, yaitu X kurang dari sama dengan 12 dibagi negatif 4. Nah, di sini ada keterangan. Karena tadi ada catatan bahwa jika semua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaan akan dibalik. Nah, di sini karena dibagi negatif 4, maka tanda akan berubah. Sehingga akan menjadi berapa nih? 12 dibagi negatif 4 itu kan negatif 3 ya. Tanda yang asalnya kurang dari atau sama dengan berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Nah, sekarang gambarnya bagaimana? Gambarnya berarti karena dia lebih dari sama dengan berarti ke arah kanan dari angka negatif 3. Dan ininya dihitamkan. Nah, seperti ini gambar dari pertidaksamaan negatif 3X dikurang 5 kurang dari sama dengan X tambah 7. Oke ya, bisa dimengerti ya. Sekarang contoh yang terakhir. Tentukan himpunan nilai X untuk pertidaksamaan 4 dalam kurung X tambah 2 kurang dari 7X kurang 1 untuk X anggota bilangan cacah. Caranya 4 ini kita kalikan dulu. Karena ini sifat distributif, kita kalikan dulu ke dalam. Menjadi 4 kali X, kemudian 4 kali 2 menjadi 8. Ruas kanannya masih tetap, kemudian yang ada variabel kita kelompokkan, maka ini akan kita pindah ke ruas kiri, sedangkan 8 kita akan pindah ke ruas kanan. Maka menjadi 4X, karena ini positif 7X, maka dia ketika pindah ruas akan menjadi negatif 7X. Kemudian di ruas kanannya negatif 1, kemudian 8 pindah ruas menjadi negatif 8. 4X dikurang 7X, berarti kan negatif 3X. Negatif 1 dikurang 8 itu adalah negatif 9. Nah, ini negatif 3 kali X, maka X-nya adalah negatif 9 dibagi negatif 3. Nah, dia dibagi lagi dengan bilangan negatif, maka tanda juga akan berubah lagi. Sehingga menjadi X kurang dari, ya, tanda berubah. Negatif 9 dibagi negatif 3 kan hasilnya adalah positif 3. Jadi X kurang dari 3. Nah, apa saja X yang kurang dari 3? Karena di sini katanya X bilangan cacah, berarti yang kurang dari 3 itu adalah 0, 1, dan 2. Nah, demikianlah penjelasan dari materi pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.